Kesabaran bagai tiang yang menopang kokohnya bangunan, maka Opi pun melakoni takdir itu, yakni sabar berlapis-lapis dalam hal asmara dan pernikahan. Sakit hati Opi terjadi pada mula kisah asmaranya ditolak orang tua si wanita. Dulu gue pernah demen perempuan, demen cewek, kebetulan memang nganggur total kan kita. Yang memang gue kadang-kadang mate gue juga suka sale aja. Udah muka model begini perempuan maunya yang cakep. Udah yang cakep maunya yang kaya. Udah kagak mikir aja. Pacaran deh dulu sama anak condet nih. Kita kalau pacaran kayaknya ntar di rumah, ntar di jalanan kayaknya nggak enak. Gue pengen main ke rumahnya dong. Begitu gue masuk rumahnya, rumah gedong. Ini rumah lo? Iya, masuk Bang Opi. Udah tuh kok ketemu emak lu gimana nih gitu kan. Datang deh, begitu datang juga emaknya. Kita manggil tante kan, tante. Ya. Kawannya si ini ya, iya. Dari kaki, dari bawah sampai pala kita diliatin. Pas besoknya dapat surat putus. Gini gitu, gini gitu, gini gitu. Jadi lu mau ngapain istilahnya pacaran sama yang model begitu. Ntar kalau lu jadi lu mau makan apa, lu mau makan pasir. Modelnya begitu. Gue lihat sepatunya nganga. Apa segala macam, emang gue gak punya apa-apa. Jadi lu mau makan apa sama yang model begitu? Kalau cakep sih mending udah habis deh. Jelek iya, miskin iya di situ. Nah anehnya begitu sekarang alhamdulillah kita orang kenal dan kita kenal deh, maksudnya kita nggak bagaimana-gimana kenal. Dianya masih ada. Tuh perempuan masih ada, emaknya masih ada. Gue kalau mau ke rumah saudara gue condet nih, ngeliwatin rumah dia. Emaknya udah tua gitu sekarang kan, kita juga udah tua. Dia suka manggil Opi ya gitu kan. Iya tante. Ketika jodoh datang padanya, Opi merasa begitu bahagia. Saat itu semua terasa indah, bagai hamparan taman yang dipenuhi bunga, berwarna elok dan harum mewangi baunya. Namun Tuhan berencana lain. Pernikahan dengan gadis pujaannya hancur dipenggal kematian sang istri. Kenal sama istri gue yang almarhum yang pertama itu yang termasuk kalau orang Betawi bilang kawin perjake perawan ya. Nah, itu gue kalau ngelihat perempuan sekarang apa yang gue kasih dia oke dan dia terimain, gue coba terus gitu. Nah ternyata bini gue yang almarhum ini adalah perempuan yang kalau kita dapatnya berapa aja bersyukur. Opi terhadap anak dan istrinya seorang yang tanggung jawab. Sayang sama anak, sama istri tanggung jawab. Dia itu orang yang kalau saya sama dia kalau pikiran hampir sama gitu ya. Sebelum anak ini minta kita udah tahu karakternya ini. Kanker rahim yang merenggut nyawa sang istri menorehkan kenangan yang tak bisa begitu saja dilupakan. Opi mengingat masa-masa itu sebagai masa sulit, saat di mana segala rezeki juga ketenaran belumlah sempurna ia dapatkan. Permintaan mendiang istri untuk mengenakan kalung membuat Opi lintang pukang mencari rezeki untuk membelikan bandul kalung yang diinginkan. Namun ketika kalung sudah di tangan, Tuhan berkata lain. Pada waktu kita beliin kalung itu, kita mau kasih dia udah blank sama apa yang kita mau kasih gitu. Ya makanya gue sekarang apa yang gue punya, gue turunin semua ke anak gitu. Bukan berarti gue nggak kesampean, tapi pada waktu gue beliin itu dia udah blank, gue tetap pakein tuh, pakein. Dia udah nggak punya semangat apa rasa ini gimana, udah nggak punya hasrat lah kayaknya, udah buat dunia ini udah habis gitu kan, karena mungkin udah darahnya udah turun naik apa segala macam. Jadi makanya sekarang gue kalau punya apa-apa, punya yang gue perlu kasih bini gue yang dulu cuman gak kesampean, ya akhirnya gue turunin ke anak. Makanya dia selalu pesan tolong anak-anak itu aja. Makanya gue sekarang sama anak-anak tuh pada deket dan berusaha untuk ngebahagiain anak-anak yang dari dia. Gue dulu bini gue yang almarhum itu kena kanker rahim. Nah, jadi gue pernah ngumpulin, udah di sinetron nih, cuman masih figuran-figuran, masih main biasa gitu. Tapi udah di lorong waktu, cuman masih biasa-biasa. Udah mulai ngumpulin duit. Jadi kayaknya
Tuhan ini ngasih penyakit ke orang itu kalau lu udah punya kemampuan, kayaknya begitu. Kalau lu nggak punya kemampuan juga tapi Tuhan kasih penyakit, tapi Tuhan pasti kasih garis orang bakal nolong lu gitu. Jadi nggak ada kesusahan yang dikasih ke Tuhan sepemampuan kita. Umpamanya kemampuan kita cuma 8, Tuhan nggak bakal ngasih 9 loh, pasti Tuhan ngasih 6. Yang 2 jalan keluar, gitu kan. Setelah gue udah mulai ngumpulin duit segala macem, kalau nggak salah dulu ada 80 juta. Duit yang udah gue kumpulin buat beli rumah rencananya nih. Tahu-tahu dia dipositif dapat dari dokter kena kanker rahim. Susah buat sembuh karena mau diangkat rahimnya itu bini gue punya gula. Jadi tarik-tarikan nih. Gulanya mesti diturunin, stadium kankernya naik. Gitu. Jadi dokter nggak bisa berbuat apa-apa. Dan posisinya waktu itu kanker rahimnya udah bocor gitu loh. Udah nyerang ke pembuluh darah tapi yang bocor. Jadi ngalir darah terus. Ya nggak bisa diselamatin. Ya anak-anak masih pada kecil waktu itu. Ditinggal istri untuk selamanya dengan 3 anak bukanlah hal mudah buat Opi Kumis. Karena di satu sisi ia harus mencari nafkah dan kerap menjalani syuting sampai pagi. Sementara anak-anak di rumah juga harus diberi perhatian penuh. Situasi inilah yang membuat Opi meminta izin pada ketiga anaknya untuk menikah lagi. Namun dengan satu syarat, siapapun wanita itu harus mencintai ketiga anaknya. Nggak lama kenalan lagi nih, kayaknya rasanya baik apa segala macem. Nah kita akhirnya nikah lagi dengan satu catatan itu tadi. Gua punya anak 3. Kalau misalnya mau terima gue dengan posisinya begini, silahkan. Tapi harus dengan baik dengan anak-anak ini. Ini paling 15 menit sebelum dia ajal nih. Masih ada, dia udah keluh padahal. Ini juga gue lihat nih matanya udah berkabut. Tapi dia masih ada ucapan itu tuh. Kalau lu mau nikah, silahkan. Tapi kalau setelah nikah, bini yang lu nikahin nggak pro, nggak setuju, atau nggak demen sama anak-anak yang dari gue, lu jangan pilih bini lu, tapi pilih anak-anak lu. Nah, jadi gue ambil prinsip siapa yang mau terima dia, anak-anak ini ya gue bakal terus. Akhirnya ya memang gue sama istri yang sekarang, dia dekat sama anak-anak gue. Makanya rumahnya ini rumah gue, ini rumah si Adam, selfie, belakangnya rumah Ari. Jadi gue rame-rame di situ. Biarlah duka itu berlalu, biarlah semua kisah kelam redup dalam temaram senja. Sebab pagi menawarkan sesuatu yang lain lagi, mungkin keajaiban dan segala yang tak terduga. Maka Opi menjadikan pagi sebagai pijakan hari baru, untuk tegar berjalan menyongsong hari depan. Bersama keluarga barunya, merengkuh asa dan menjadikannya orang berguna di mata anak istri tercinta. Ketika Tuhan menganugerahkan buah hati di pernikahan keduanya, maka makin benderanglah hatinya. Gue kayaknya kosong loh hidup kalau gak punya anak. Karena di detik ini aja gue masih tetap punya anak kecil. Jadi gue tuh nggak ada obat yang lebih mujarab selain anak. Buat kita sebagai orang tua, anak nggak usah ngasih duit sama kita, nggak perlu. Orang tua sih nggak perlu dikasih duit sama anak. Asal gue lihat di mata gue lu baik aja, itu obat buat gue. Makanya gue kalau punya anak saat ini 5, itu buat gue sedikit. Gue punya cita-cita punya anak 10. Dia selalu kalau sama keluarga sama anak sayang. Pokoknya orang yang tanggung jawab. Pokoknya alhamdulillah kalau di mata saya untuk keluarga dan anak-anak ini nggak ada kurangnya lah dia. Untuk kasih sayangnya full untuk keluarga itu. Laki bisa sukses bagaimana perempuan. Laki bisa panjang umur bagaimana perempuan. Laki bisa pendek umur bagaimana perempuan. Jadi perempuan yang megang tiangnya agama, tiangnya negara loh perempuan itu. Gue sekarang punya keluarga nih udah bukan cukup bahagia, tapi bahagia banget. Karena dapat perempuan yang ngerti, perempuan yang tahu gue, perempuan yang ngerti dunia gue kan, dia mesti tahu banget dunia gue loh. Dunia gue ini kan dunia yang cekakak cekikik, yang enggak bisa diucapin iya sama sahabat, yang bohong bisa seolah-olah jadi benar gitu. Kalau dia nggak terima lakinya kerja begini bisa repot gitu. Makanya
Karena dia terima, ya gue bersyukur banget. Hampir semua yang di lingkungan gue, anak, istri, ibu, bapak, adik, semua tuh memang semuanya orang yang paling berarti. Dan nggak ada yang gue utamakan di situ, jadi semuanya berarti. Ya selama dia ada apa namanya tuh, maju lah gitu.